That's the first day of the week. Selesai dari Mascot Houseboats, kita menuju ke Pahalgam. Ini terakhir naik apa namanya nih? Shikara. Sekarang jam 10 pagi. Nggak ada orang, cuman kita. So it feels very peaceful. Very good weather. Mataharinya cerah, tapi udaranya 7 derajat ya, 7 derajat. Sedikit berangin. Will we come back? For sure. Next time we'll bring our kids. Ketika udah agak gedean ya. Alteza, Aisha, Mazalea, you guys need to go here. Until then, see you on the next venue at Pahalgam. Day 2 we go Sifar. Sifar restoran sekitar setengah jam sebelum Pahalgam Hotel. Kita nginepnya di namanya Welcome Hotel. Ini ada restoran sebelumnya. Table for two, please. Table for two, please. Nice place. Hello. Sifar. Oh, kebab kali ya? Iya, yang santan-santan dulu. Si ibu ini lagi diingatkan dokter Steam untuk rice, ya nggak boleh Allah. banyak-banyak gluten. Apa ya? Kayaknya kalau nggak boleh gluten banyak berarti nggak boleh banyak nasi, pizza, kebab, which is pretty much everything in the menu. This is Adana kebab. This is roasted one. Roasted. Yes. Tetapnya di luar karena udaranya lebih segar, kayaknya sayang kalau di dalam ruangan doang. Bagus nih. Very proper. Ya Allah. Dinginnya tetap cuman nggak berangin jadi. Cuci tangan. Oke. Cuci tangan sama dengan bunuh diri. Dingin ya? Ada air hangat? Dingin. Nggak ada cuci tangan, nggak bisa. Okay, my turn. Yes. Kayaknya harus apa ya? Ternyata kebab di sini nggak pakai side dish, Bu. Oke. Apa ya? Ada roti nanti. Give me a minute, ma'am. Thank you. Yeah. One more enough. Good. Enough. Okay. Authentic dish made by lamb. Perfect. Perfect. Thank you. Thank you. Tadinya tuh nggak pengen makan yang kari-kari gini lagi, kambing-kambing ini, karena udah dari kemarin udah siang malam udah makan itu. Tapi tuh ternyata di sini kalau pesan makanan itu, misalkan aku pesan satu makanan, Bang Nana pesan makanan yang lain. Makanannya itu tuh datangnya satu-satu karena satu menu itu di split dua. Jadi nggak satu buat Bang Nana, nggak satu buat aku, tapi di split jadi dua. Jadi mau nggak mau tadi Bang Nana kan gila banget sama kambing kan. Jadi dia mau kambing terus. Mau nggak mau
Karena dia udah serve buat 2, kita nggak enak dong nolaknya. Aku makan lagi dong kambing. Tadi kan nggak mau makan kambing, tadi mau makan kebab doang. Tapi nggak rugi banget. Ini nggak lebay. Ini enak banget kambingnya. Bentukannya kayak dari kemarin udah kayak gini-gini kan. Bentuknya kayak gini terus, tapi ini enak banget. Duh, enak banget. Beda sama kambing-kambing yang beli di puncak tuh beda. Ini lembut banget, bener-bener lembut. Ya, Kashmir tuh katanya spesialisasinya di salah satu spesialisasi mereka itu lamb. Ya. Jadi kita makanya dari kemarin gue nyobainnya maunya makan lamb aja. Karena memang banyak banget domba dan kambing ya. Kalau sapi kayaknya memang karena bagian dari India jadi nggak boleh dimakan. Tapi lamb banyak banget. Jadi spesialisasinya ini. Nanti kalau ke daerah yang agak pantai Goa gitu baru spesialisasinya seafood. So, we enjoy lamb all the time. Nggak nyesel sih. Even tawonnya mau makan lamb juga. Dan ada sum-sumnya. Sum-sum dagingnya. Kamu suka banget nih pasti kalau disedot. Oke, let's enjoy. So, day 2, welcome to Pahalgam. Jadi lihat nih, sana itu kita sepanjang jalan dimanjakan sama sungai yang airnya bersih banget. Pemandangannya juga langsung ke gunung. Tuh, rencananya kita ada mau horse riding. Terus lihat sih scenery-nya bagus banget gitu. Terus sepanjang jalan itu memang banyak ditemuin tentara-tentara dari India, karena memang Kashmirian and Indian tuh sampai sekarang pun masih ada konflik, dan mereka juga tentaranya tuh bukan yang tentara pakai senjata biasa, mereka pakai tentara yang laras panjang banget, dan dari satu tempat ke tempat lain tuh lumayan banyak tentaranya. Jadi kalau aku tanya sama tour guide-nya juga, dia juga nggak mau ngejelasin detail kalau misalnya di sini tuh aman apa enggak, karena memang sepanjang tahun memang kadang-kadang mereka suka konflik gitu. Orang Kashmirian sendiri tuh sebenarnya nggak suka dijaga sama tentara India, karena memang India itu pengen taking over the Kashmirian gitu. Sedangkan Kashmir itu pengen freedom, pengen kebebasan gitu. Seru sih jadi tahu cerita-ceritanya. Terus tapi sekarang lagi kondusif alhamdulillah. Jadi nggak perlu takut untuk jalan-jalan di sini, karena memang kondisinya lagi kondusif ya. Jadi nggak ada yang masih ditakutin. Oke. Gitu. Maksudnya berapa tuh? Sightseeing bus 300. Bahkan dari 100% tentara India pun, kata tour guide-nya itu 50%-nya itu ditaruh di Kashmir untuk mengamankan Kashmir itu sendiri. Ini mirip-mirip kayak Aceh kali ya. Jadi daerah yang mau keluar dari negara yang utamanya gitu. Kalau dia sih kayaknya bukan pengen keluar. Bentar dulu, sembari ngomong view-nya bagus. Wah. Dari tadi sepanjang jalan nih kayak gini nih. Bagus. Jadi karena kekayaan pemandangan dan alamnya seperti ini, menurut cerita dari tour guide ya, jadi India itu pengen Kashmir masuk di wilayahnya India, tapi Kashmirnya nggak mau. Nah, Pakistan itu membela Kashmir untuk freedom, makanya Pakistan dan Indianya jadi berkonflik, terutama di daerah Kashmir. Setahun sekali sih katanya suka ada konflik memang antara mereka. Jadi tentara-tentara yang sekarang ada itu seluruhnya adalah tentara India yang sepertinya menjaga ya. Mungkin kalau ada konflik, kalau tentara Pakistan yang ada, wow kita dijegat sama pasukan sapi, nggak bisa ngapa-ngapain. Di sini sapi udah kayak kucing guys. Nggak ada yang berani motong, nggak ada yang berani makan. Banyak banget ya Allah. Ini limosin semua nih. Nah masih ada guys. Lagi. Dan yang jaga tuh cuma satu aki-aki sama nenek-nenek doang nih. Gede-gede ya? Gede-gede banget sapinya tuh, lihat tuh.
Ini bawa ke Haji Doni mahal nih. Otak dagang Haji Doni lagi. Bulunya juga beda ya, kayak. Iya. Oh. Di sini tuh gap antara yang kurang mampu dan yang mampu tuh tinggi banget guys. Jadi kalau misalnya ada orang yang kelihatannya berbeda dikit tuh bener-bener dipandang sedikit different ya. Jadi kayak kita tuh diliatin banget karena gap antara si kaya dan si miskin tuh kelihatan banget, bener-bener kelihatan, nggak merata. Nah, lanjut dikit tadi, wow, very beautiful view. Ini yang seperti diinginkan oleh India untuk masuk di wilayahnya mereka, sementara Kashmiriannya nggak mau. Kashmiran itu hampir 100% itu Muslim. Makanya di kota ini sepertinya lumayan higienis ya dibandingkan dengan kota Indianya sendiri gitu. Bukan kota India, negara India. Kotanya belum semua sih kita kunjungin ya. At least compared to Delhi, ini menurut kita sih lebih higienis. Hygiene banget, dan emang kata tour guide itu juga 90% orang Kashmir itu kan orang Muslim, dan mereka tuh kan sholat 5 waktu ya. Jadi mereka tuh jaga banget higienitas mereka gitu. Jadi compare to orang India, memang orang Kashmir itu lebih bersih gitu. Iya, itulah jadi konfliknya masih berjalan sampai sekarang. Siapapun yang akan memenangkan pertempuran, may the best man win. Yang penting kekayaan alam kayak seperti ini mudah-mudahan tetap bisa dinikmati oleh banyak manusia-manusia lainnya yang pengen ngelihat Kashmir dengan aman dan nyaman. Dan sampai sekarang pun kalau meskipun banyak tentara yang ngejagain, gue bisa bilang, bahkan kalau tour guide sih pasti bilang ya, tapi kalau gue bisa bilang juga relatively aman sih, sangat aman. Nggak ada hal-hal yang aneh yang perlu mencurigakan yang perlu ditakutin. Banyak tentara berkeliaran aja menjaga. Ya. So please come to Kashmir. Kashmir is safe and beautiful. I saw this morning where my heart would take me. Welcome to Is love without warning the best love that you'll ever find? The wind and the waves, they give and they take, the pushing and pulling and storms that we break. I'll say udah naik kuda, persiapannya tadi nggak sempat direkam soalnya ribet. Jadi sekarang kita lagi naik kuda, lagi horse riding. Jadi kita nginep di satu hotel di Pahalgam. Itu one of the best hotel di sini katanya, namanya ITC Welcome apa gitu di Pahalgam. Dan mereka punya activity horse riding, dan ini it takes 2 hours horse riding untuk melihat scenery, muter-muter pemandangan yang kayak gini. Wow. Nah, satu lagi kebiasaan orang Kashmir sama orang India, mereka demen banget ngelakson. Entah kenapa, ada tekanan dikit, ribet ngelakson gitu terus. Waduh. Tapi worth it dengan pemandangannya. Burungnya juga bukan burung dara guys di atas kita, elang. Dari tadi tuh elang berkeliaran. Kalau di Indo bilangnya ini langka, di sini elang banyak banget. Ini tuh pemandangannya ijo-ijo, hutan Black Forest gitu, kayak Black Forest tapi di pojok itu udah full salju. Ini perfect banget weather buat horse riding, karena kalau musim winter, ini dingin banget, jadi nggak akan kuat untuk 2 jam kayaknya. Orang India suka main kriket. Nah, ini It's okay. Di sini emang agak rusuh guys. Nyetir di sini tuh agak rusuh. Tuh lihat. Nah, ini bis sekolah anak-anak ini. Bye. Bye guys. Bye bye. Tuh, lucu-lucu banget. Anak-anaknya ganteng-ganteng. Bye. You ready? We are ready, sir. Our driver is ready. Okay. Okay, sure. See you.
Ada yang bisa motoin juga dan dia bisa ngikutin. Jadi mohon sih maaf, Jack, bukannya nggak mau ngajak ya Jack, ini jauh banget Jack. Jadi sementara kalau nggak ada Jack, pakai ini doang nih, si orang ini nih. Mudah-mudahan bagus Jack hasilnya Jack. Biasanya kalau di puncak tuh 1 putaran aja mahal banget ya. Ya, ini 2 jam dia kasih paket. Itu pun baru setengah dari lokasi yang ada. Kita tadi mau semuanya, kata dia kalau semuanya lo nggak akan kuat dan nggak akan sempet. Besok pagi setengahnya baru dijalanin lagi. Jadi hari ini kita setengah, besok pagi kalau masih kuat kita ambil setengahnya lagi. So, 1 paket ini dia untuk 2 jam perjalanan, dia kasih paket tadi 3.500 rupiah per orang. Jadi sekitar Ini parknya nih. 500-an ya. Ini parknya. Ini parknya. Jadi orang karena hari ini lagi udaranya cerah, sunny days, banyak orang-orang pada berjemur di taman. Karena ini musim autumn, jadi emang cerah, walaupun udaranya sedikit lebih dingin, tapi tetap hitungannya tetap cerah, jadi tetap aman untuk horse riding. Kalau winter, ini tuh super dingin banget. Nice weather. Nice view, good food. Insya Allah, alhamdulillah. Pertama kali rencana abang ngajakin ke India, gue udah underestimate duluan. Gue makan apa nih guys? Inilah tapi yang paling challenging dari India adalah klakson mobil. Pak Asep sama Pak Budi kalau klakson, gue ngomel terus. Emang ketulak di sini gue diklakson mulu sama orang. Is it safe, Baya? Safe? Oh, dilepas sendirian nih, pakai kuda. Because I never horse riding before. No problem. She's also Safe ya. Kita dilepas. Oke. Katanya sih aman. Gentle Insya boy. Allah ya, aman. Ini nanjak ke depan. Raja. Raja and Mastana. Calm down, Raja. Good to see you. Husband and a wife? Oh, perfect. Oh, ada Mr. Photographer. Dia standby di titik-titik tertentu. Yes, sir. Pulling in storms that we brave. I sail away, so I sail away. You are my harbor, you're where I belong. You're where I belong. The colors and numbers, the sparks that you keep in your Baya, what happened? Hello, Baya. And each night I'm warmer, cause I know we share the same sky. Long way. The wind and the waves, they give and they take. The pushing and pulling, I know where I'm safe. I sail away, so I sail away. You are my harbor. I've been searching so Oh, ada bagusnya dia naik motor. I've been searching so long. Wow. I've been searching so long. Nice weather, nice view. Masya Allah. Come on, December. Oke. You are my harbor. Nih guys, Salman Khan syuting di sini guys. Ini ya, Wow. bagusnya emang. Dan kata ini kata yang tour guide, nggak tour guide sih, supir kita. Hai. Hai.
Doing great. Bagus Jadi banget ya. oh tuh lihat nih, ini tempat. Oke, jadi nih tempat artis-artis guling-gulingan tuh di sini guys. Ternyata guys, kemarin Salman Khan tuh katanya syuting di sini. Kata supir yang bawa kita juga kemarin, hotel yang kita inepin nanti malam itu adalah hotel di mana Salman Khan nginep selama sebulan selama syuting di Pahalgam ini. Gokil. Mudah-mudahan tuh Salman Khan belum pulang, aku pengen foto banget sama dia. Kalau ada aku histeris tuh, kamu Star Trek, kamu malu nggak, Bi? Ya kan? Naik kuda lagi aja ke gunung. Gila, aku suka banget sama Salman Khan. Mukanya yang mana aja gue nggak tahu tuh Salman yang mana. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you try to fill it in. You said I could fix the broken in your heart, you would save them, darling. But I don't know why you're shooting in the dark, I can't feel it, nothing. But love, pray for me. I never had somebody, so I don't know how to love. Oh there. I need somebody, so I can learn how to love. Habis. I know it. How to love. I know it's been a while, 'cause my memory's on trial for the way I used to be. My head is running miles round in circles, and I try to find a lead to light in me. You said I could fix the broken in your heart, your words say them, darling. But I don't know why you're shooting in the dark, I got faith in nothing. But love, pray for me. I never had somebody, so I don't know how to love. Pray for me. I know I need somebody, so I can learn how to love. Ngeri kali. Gue gak kepikiran kayak gini. Ini India banget. Somebody. Di sini banyak banget. Terlalu lama anjir, itu capek ya guys. Itu fotografer kita sejam penuh tak 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 gonta ganti gaya, nggak ada habis ide. Gayanya sangat menakjubkan. Nanti lihat sendiri ya hasilnya. Kali ini di Kasih preview sedikit, kasih preview. gimana cara dia Gue baru sekali sih foto. direct kita buat bergaya. Luar Baru biasa. sekali foto Luar lebih biasa capek emang daripada India. fotografernya. Baru sekali foto, fotografernya tidak pernah kehabisan gaya. Lebih dari apa yang gue bisa bayangkan. Luar biasa, worth it. Datang ke sini kayaknya harus pakai fotografer sih. Kita lihat hasilnya. Kayaknya sih lucu. Fotografernya yang on the spot aja ya, yang On the dia spot udah aja tahu. ya. Dia udah tahu spot-spotnya. Udah tahu gaya mana yang India banget. Which is kayaknya lucu. Kayaknya soalnya lightingnya bagus, pemandangannya bagus, kamera dia juga bagus. Tapi nggak bakal gue post sih. Terlepas dari skill setnya gimana, kayaknya sih bagus hasilnya. Oke, sekarang kita turun. Ini udah masih banyak yang datang ya. Masih banyak yang datang. Meskipun masih udah mau gelap, tapi ya kayaknya masih tetap bagus. Kayaknya kalau pagi sih bagus banget ya. Kita lihat besok pagi kita tapi tempat lain ya kesini lagi. Oke, sekarang kita jalan turun guys. Bismillah. Day 4. Kita lagi di Pahalgam. And we are going to kemana? Gulmarg. Gulmarg. Kita tinggal di hotel namanya apa, Mi? Welcome Hotel. ITC ya. Iya. Salah satu hotel terlama yang ada di sini kayaknya. Which is bagus banget.
Dan katanya minggu lalu Salman kan tidur di kamar kita for a month. I wish, iya. I wish dia nggak pulang, harusnya kumpetin di lemari. I don't even know who is. Oh my god, I'm a fan of Salman Khan. Quick review dari hotel mungkin ya. Hotelnya karena hotel lama, hotel senior. Di bangunannya tuh arsitekturnya bukan yang modern minimalis gitu. Bangunan ya senior aja, bangunan lama India. Tapi servisnya sangat bagus. Di sini kalau pagi -3, -1. Tapi di dalam hotelnya lumayan hangat ya. Agak beda dengan waktu kita tinggal di boat, itu kan dalamnya nggak ada heater. Kalau di sini heaternya kayaknya all over the place. Jadi ya very good place. Sekarang kita mau breakfast dan we'll let you know what happen next. Ciao. Buah dulu Sambil aja. nunggu ibu negara ngambil breakfast, gue ada beberapa learnings yang mau di-share ke kalian dari kemarin. Mungkin yang pertama, waktu kan salah satu wahana di sini tuh berkuda. Berkuda for 2 hours itu perlu fisik yang lumayan kuat. Jadi kalau nggak kuat berarti jangan ambil paket yang 2 jam. Lu bisa ngomong kapanpun sih sama abang-abangnya untuk berhenti. Tapi by default tuh paketnya 2 jam. Terus buat anak-anak, tergantung ya. Kalau lu yakin anak lu selain fisiknya kuat juga mereka nggak takutan. Karena di atas kuda dengan trek terjal seperti itu naik turun plus licin sebenarnya mudah kalau kita tenang. Karena kudanya tuh udah pinter lah. Tapi kalau kitanya panik, maka ada kemungkinan kudanya juga panik. Nah, akhirnya bisa bahaya buat dua-duanya. Intinya sih kalau yakin anak-anaknya nggak panik kan bisa sih. Orang tuanya juga sih harusnya nggak boleh panik kan ya. Asal relax harusnya gampang. Kemudian buat fotografer kemarin mungkin gue udah share. Jadi fotografer itu mereka charge-nya itu per foto 150 rupiah kalau di print. Tapi kan hari gini mungkin kita nggak perlu print ya. Lu bisa minta soft copy. Mereka charge setengah harga 80. Of course negotiable. Tipsnya kalau mau minta soft copy, mereka tidak secanggih fotografer di Jakarta. Jadi nggak punya alat yang proper untuk transfer data. Kalau lu punya laptop, lu harus bawa card reader sendiri. Kalau nggak bawa laptop, lu punya handphone Android, dan kayaknya hanya Android yang works. Mereka punya konverternya, lu bisa ditransfer data ke handphone Android. Tipsnya mungkin karena mereka charge per foto, maka lu kayaknya nggak akan punya semangat dan energi buat milih-milih foto setelah berkegiatan banyak. Jadi ya negosiasi lah di situ, atau kalau lu mau ya lu pilih-pilihin fotonya. Kayak contohnya gue kemarin gue punya 190 shots, udah terlalu capek untuk milihinnya. Jadi biar gampang udah 190 kali harganya berapa baru negosiasi di situ. Another learnings adalah setelah beberapa hari di daerah Kashmir, ternyata provider Indonesia termasuk provider wifi yang bisa disewa-sewa itu coveragenya nggak hanya masuk Kashmir. Jadi kemarin gue di Srinagar, hari ini di Pahalgam, dan kemungkinan nanti di Gulmarg itu nggak ke-cover dengan wifi atau jaringan dari Telkom Indonesia. Jadi either lu mengandalkan wifi hotel atau lu beli SIM card di sini sendiri. Beli SIM cardnya gue lupa berapa harganya, gue dikasih sama driver. Tapi beli paketnya itu gue ingat 25 giga data 300 rupiah, valid for 30 days. 300 rupiah itu berapa ya? Nggak nyampe 100 ribu. Ya, jadi sangat affordable sih. Mendingan beli SIM card di sini kalau gitu. Pagi ini ada learning tambahan. Well, sebenarnya learning dari kemarin sih, intinya tentang luggage ya. Jadi kalau trip gue ini kan pindah-pindah selain dari Indonesia ke India, tapi between Indianya gue pakai intra-city Can I have airlines. 2 Americano? Jadi beda-beda airlines tuh beda-beda jatah kuota luggage yang dikasih. Lu mesti baca sih dari awal. Gue karena kebiasaan mungkin pergi sama anak-anak, jadi luggage-nya tuh jatah rame-rame kan, kali 3 gitu kan anaknya. Jadi kebiasa kalau mau bawa banyak tuh cukup gitu. Nah ini kan pergi berdua doang tapi bawaan kita banyak. Kita 4 koper besar dan 2 koper kecil. Ternyata banyak yang nggak cukup luggage-nya. Jadi learning-nya mungkin Sama satu lagi mau nambahin, ya. Kalau jalan-jalan dingin kayak gini untuk nggak makan bagasi, saran aku tuh toiletries tuh perhatiin banget, karena toiletries tuh sangat makan banget bagasi. Jadi saranku bawa yang bener-bener memang diperluin. Kalau bisa beli on the spot di groceries biasa, beli aja yang di sini. Dan
satu orang itu jangan satu jenis. Misalnya sampo nih, barengannya aja sampo untuk berdua, untuk sekeluarga. Jadi sama jenisnya, jadi nggak terlalu banyak toiletries yang dibawa. So mungkin kalau buat itu sih tahanan gue, lu beli botol-botol kecil aja. Iya. Terus semua Can you believe that? sampo dan lain-lain tuh pindahin ke botol-botol kecil terus dibarengin. Itu harusnya sih basic traveler's guide ya, karena kita masih rookie jadi we made those rookie mistakes. Karena cowok sama cewek itu beda banget. Kalau cewek mungkin kalau cowok mungkin skincare-nya cuma simple, paling pelembab, sunblock udah. Kalau cewek itu kan berlayer-layer, ada toner, ada serum, sama segala macam. Nah, walaupun udah kita masukin ke travel pot gitu, tetap aja itu makan banget space. Jadi maksud gue kalau misalnya ada yang bisa dibeli on the spot, mendingan beli di tempat tujuan aja. Jangan dibawa dari rumah, karena itu makan bagasi. Tapi worst case ya misalnya ya, whatever you wanna bring, your call. Kalau kelebihan dari jatah kuota, tuh mendingan beli pre-package daripada lo timbang on the spot terus bayar on the spot. Harga lebih mahal. Pre-package itu available through call center atau dari website si maskapai tersebut. Gua in my case, salah satu flight intracity gue tuh pakai Indigo. Indigo tuh jatahnya kecil, cuma 15 kilo. India Airlines tuh masih lebih gede ya, 25 kilo. Thai Airways dari Indonesia cuma 20 kilo. Di situ yang gue berat banget. Jadi itu bisa beli pre-package. Telepon aja ke call centernya atau buka dari websitenya. So far sih di Indigo gue ngelihatnya lebih gampang telepon call center karena websitenya agak kurang membantu untuk proses gue membelinya. Ada FAQ-nya ada, tapi proses belinya susah. Diarahin ke WhatsApp chatbot, which is ribet. Jadi paling gampang sebenarnya nelfon call center. Nah, nelfon call center bersabar-sabar karena belum tentu lo dapat call center yang menjawab itu English-nya bagus dan mudah lo mengerti. Tapi intinya gitu ya, bisa beli pre-package. Jauh lebih murah. Terakhir mungkin kalau lo beli airline-nya itu dari, in my case gue dari Traveloka gitu ya, beli buat intracity di India, belinya bisa. Cuma nanti begitu lo mau beli pre-package apa segala macam, mau nanya, mau reschedule, kan lo telepon call centernya yang lokal di sini, unless lo telepon Traveloka ya. Nah mereka tuh nggak bisa nge-track lo punya itinerary kalau lo pakai booking ID Traveloka. Nah itu complicated tuh. Jadi either lo mendingan belinya di website intracity flight itu sendiri, atau kalau lo beli pakai Traveloka udah itu teleponnya CS Traveloka. Jangan dicampur-campur gitu. Itu aja dari kita dulu pagi ini. Kita mau sarapan and then go to Gulmarg for 2.5 hours. Additional review buat hotel mungkin gini kurang lebih suasana tempat breakfastnya. Nyaman ya, cozy, warm. Dan nggak semua India itu jorok guys, tergantung tempatnya. So far sih alhamdulillah ya, baik. Jangan repot-repot untuk bawa makanan, apalagi bawa rice cooker, beras, tapi nggak usah. Di sini semua ada dan di sini semua hygiene. Apalagi Kashmir ya. Kashmir 95% orang Muslim, jadi insya Allah aman. Kita akan meninggalkan rice cooker dan semua makanan berat-berat itu sih di sini. Ternyata karena banyak makanan enak. Mungkin tambahan ya, hotel di sini yang gue lihat ya. Karena mungkin begitu masuk ke area sini tuh lo udah difilter. Di security depan udah difilter. Jadi begitu lo masuk ke area hotel, lo tuh nggak ditanyain ini itu. Even breakfast nih kita masuk aja nggak ditanyain room berapa dan segala macam. Itu gue belum pernah sih kayaknya masuk ke hotel yang nggak ditanyain dari room berapa kalau mau breakfast. Jadi kayaknya dia udah tahu orang udah bisa masuk ke sini berarti ya udah ke filter gitu. So very recommended place, very good hotel kalau mau ke Pahalgam. Right then, we're gonna give you some additional view maybe for the hotel abis ini ya. See you in Gulmarg. Burning everything I know.
mirip-mirip Four Seasons udah kayak travel blogger. Good morning. Palm trees. Lake. Ya Allah, udaranya seger banget. Masya Allah, alhamdulillah. Kita day 3 mau ke Gulmarg. Day 4. Oh sorry, day 4 mau ke Gulmarg. Pemandangannya bisa dilihat sendiri, Masya Allah, alhamdulillah. Aku tuh udah pernah ke Swiss, tapi sepertinya kalau aku pikir lebih indah ini, Masya Allah. Lihat sendiri, ini Glacier Lake. Glacier Lake itu salju yang mencair yang dari gunung Himalaya mencair, saljunya jadi lake nih. Tuh. Kenapa aku bilang lebih indah di Pahalgam sini dibanding ke Swiss terakhir waktu itu? Karena kalau di Swiss itu hijaunya itu lapang gitu, nggak terlalu banyak pohon, tapi dia kayak padang rumput yang luas banget gitu, cantik. Cuman kalau di Pahalgam ini pine trees-nya, lihat sendiri, pine trees cantik banget tuh, Masya Allah. Dan pohon-pohonnya, bayangin kalau winter ini tuh semua putih gitu. Tapi ya tergantung ya orang sukanya apa. Kalau aku sukanya kayak gini, masih ada ijo-ijonya. Kalau mau cari snow-nya kita ke tempat yang nanti yang kita mau datangin ini. Jadi yang membuat berbeda mungkin bisa bilang Swiss lebih bagus adalah bangunan-bangunan sekitarnya. Oh iya kayak gini nih. Kalau lokal di Pahalgam ini bangunannya masih kurang terinfrastruktur dengan baik ya. Kalau di Swiss kan bangunannya juga lebih tertata rapi gitu. Orangnya juga nggak sebanyak dan sepadat di sini. Kalau di sini ini penduduknya lumayan padat. Tapi alamnya aku lebih suka Pahalgam. best so far ya. Alhamdulillah. 40 menit lagi nyampe Gulmarg, kita berhenti makan siang dulu di satu tempat namanya apa tadi namanya ya? Nah, nanti kita lihat di dalam deh. Oh, Payam. Nama tempatnya Payam. Jadi restoran kayak di Jalan Lintas Sumatera nih banyak kayak gini nih. Cuman bedanya di sini dingin banget aja. Dingin, nggak dingin banget. Kayaknya ini di sini 15 derajat ke bawah. Makanannya tipikal makanan di daerah Kashmir. Sama kayaknya semua restoran. Cuman kita lihat hasil olahannya di sini. Bedanya apa ya? Ayam. Halo, kita lagi ada di Payam Fast Food and Restaurant. Dari beberapa tempat yang kita kunjungin sih restoran so far ini tempatnya yang paling rada bikin aku deg-degan. Tapi mungkin semoga makanannya enak dan hygiene yang penting. Terus tadi kita pesan apa sih? Bang Lana tetap mau good. Terus aku bosan pesannya chicken. Ya tadi makanan di Kashmir itu mirip-mirip sih semuanya. Nah ini referensi. Jadi main course itu yang bawah biasanya yang merah itu andalannya yang either goat atau lamb. Ada supnya. Yang atas itu minuman-minuman. Gambarannya kopi di sini 80, berarti sedikit nggak nyampe 20.000 ya, mungkin 15 ribuan. Nah sisanya ya ayam-ayaman atau kalau ada yang vegetarian, makanan khusus vegetarian, roti. Surprise ini ada Chinese food. Ini dari kemarin kita bahas ya. Kita belum pernah melihat satupun orang Chinese di sini. Tapi kenapa di menunya ada special line Chinese food? God knows why. Here's come the food. Oke.
Ini dia makanan. Ya, thank you, Bay. Kashmiri thali, sir. This is what? Kashmiri thali. Kashmir. Ini nasinya berarti ya. First dish is lista. Oke. Oh, ini combine. Second one is Rogan Josh. Rogan Josh. Rogan Josh yang kemarin nih. Andalan gue nih kemarin. Oke. Daniel kurma. Daniel kurma. Yes, corianders. Oke. And last one is Goshtaba. What is this? Goshtaba. Goshtaba. Yes. So, Ini agak beda nih kombinasinya dari yang it's kemarin. probably like everything Ya, kita hari ini came mau coba ada in chicken. one This one menu. is spicy, sir. This one is Spicy. spicy. Oke, thank you. Thank you. Thank you, Baya. Jadi memang kalau aku lihat dari beberapa hari ini, orang Kashmiri itu memang kurang suka makan fiber. Terlihat dari menunya, Ini ada ketimun, ada wortel. terlihat cuman sayurnya begini doang, isinya daging dan santan, daging dan santan. That's it. Oke, that's it. Di tengah perjalanan ada toko katanya number 1. Isinya begini ya, pashmina dan Yeah, for kawan-kawan. kids, 8 years old girl, 10 years old boy, and 5 years old girl. 3. In Kashmir, mostly people prefer this thing. Oke. Variegated colors. Basically, this is unisex, both can wear. Okay. Yes. This is called puncho. Poncho, Yes, poncho. this is Okay. the Kashmiri traditional poncho. Medium, I guess. This one is all size. No, size you get it. Small. This is small. Oh, okay. That's why I will give this. Okay. You try? Abayas, we don't have my sister. Because when we buy... Ya, B. Bagus kok. Hah? Bagus ini menurut aku. I go with poncho aja deh. Ini bagus, ini unik. Hah? Ini unik, bagus. Oh ya? Ya. Jadi lucunya di sini ya, model belanjanya tuh gini nih. Kayak You have to kayak pay. nonton TV ya. Yang belanja itu pakai sofa, yang dagang di depan mempertontonkan dagangannya. Yeah. Sama sama yang Oh, lain. we have limit time, sorry. We have to go to Gomart. No, thank you, Baya. Thank you. Oke, Yeah, we do already. we pay already? Yeah, we pay here? Yes, you pay. Okay. Oke, thank you. Okay. Syukriya, Baya. Thank you sir, thank you. Tokonya baru renovasi ya kayaknya. Mereka kayaknya sukses di bangunan sebelumnya. Sekarang lagi bangunan yang ini baru jadi banget. Jadi Sebelahnya kayaknya mau memang- dibikin lagi. Jadi dari apa namanya, dari tempat yang sebelum itu yang asli Kashmir yang di Srinagarnya, memang ini modelnya lebih modern. Jadi kayak model-model untuk anak mudanya tuh lebih up to date lah. Cuman memang harganya lebih mahal karena mungkin dia kayak butik gitu kali ya. Ini kan udah kota hitungan. Dan udah kota. Tuh, ini kayak butik kali hitungannya di kota ini ya. Iya. Bangunannya baru, fresh banget, masih baru jadi. So, tapi pelajarannya kalau mau beli bener-bener khas Kashmirnya gitu, kayak pashmina apa, Srinagar, I think. ke pengrajinnya langsung. Ya di Srinagar. That's not our car. This is our car. Oh, here. Oke. Sekarang udah jam 3 sore, kita agak telat buat gondola. Gondola besok pagi. Nih, ntar dulu, orangnya belum ada. Let's wait, see. Jadi gondolanya agak kesorean, kita mesti mulai Driver. dari pagi. Kita gondola besok pagi. Sekarang kita cobain yang lain. See you in snow. Oke, kita mau naik ATV di Kashmir. This way? I drive by myself from here? With you? When we reach safe area, then I will Oh, show you. okay. This is our first point. We From will here? take some pictures. So I'll take picture. Okay, sure. We will take your pictures. Okay, sure. May picture here. Oh, picture. Ya, ini spot pertama di
Gulmarg Kayaknya lebih aman dia aja yang drive. Cuman kita. yang kita drive sendiri nanti ada areanya, bukan di sini. Oh, oke. Jadi di sini kita masih sama dia. Hold on. Check this. Apa berdua aja sama kamu ya? Oke. Tadi katanya mau sendiri. Gini nih memang ibunya nih. Tadi mau sendiri. Kita udah tawarin, dia nggak mau. Katanya mau Aku sendiri. takut ya. Anyway, let's enjoy the view. Ini view di spot pertama. Gulmarg. Oke, of course. Bagus. Itu apa ya? Itu batu. Sepertinya batu. Ada suara orang ngaji, denger nggak? oke. Oh, itu kayaknya masjidnya. Jadi ya pengalaman sih. Gue sih belum pernah ke tempat dingin yang segininya. Tapi suasananya islami begini. Oh, oke, ibu ini biasa foto-foto dia. Let's see from there. Oke. Ini semua orang sama. Jadi di sini tuh Oke. wahananya itu kalau di Gulmarg sebenarnya salju, tapi karena lagi nggak musim salju, jadi saljunya ada, tapi kita harus naik ke gunung. How Nah, naiknya itu pakai gondola. professional? Gondolanya sekarang udah kesorean. Dia tuh ada This is shift-shiftan, 3 your job, shift ya? per hari. Beli How tiketnya long you doing online. this? Jadi besok kita akan beli tiket pagi. Nah, nanti googling aja tiket gondola. Tapi dia tuh nggak bisa dibeli pakai kartu kredit internasional atau apapun Oke, payment Abi. dari Indonesia. Oh, Minta tolong sorry. sama orang lokal nanti gua. Selesai venue pertama, sekarang kita ke venue kedua. Sekali lagi ini 1,5 jam kurang lebih begini sih kegiatannya. Jadi ngeliat-ngeliat spot-spot bagus. Terus kita bisa foto-foto dan pemandangan intinya di sini. Dan sepertinya bonusnya ini si abang Grabnya gue ini jago bikin konten guys. Nanti lihat ya hasilnya. Dari di sini dia sekilas nge-shoot pakai iPhone, pakai ini tuh hasilnya bagus gitu, artistik gitu. Jadi let's see. Nah, ini perjalanan ke tempat keduanya. Ih, dingin banget, lebih dingin dari Pahalgam kayaknya ya. Dan karena kita naik motor gini jadinya anginnya lebih nusuk. Makanya kita nggak boleh nyetir sendiri di sini karena berbahaya sih kalau nggak ngerti medannya. Wow. Itu jalanannya kirinya langsung terjal. Tapi ini ATV-nya enak deh. Joknya empuk banget, bantingannya juga empuk. That's a view. He's my good friend. Also my good friend. Nice to see you. Di sini nih. Dingin-dingin kayak gini, naik motor. Meskipun ada matahari, tapi anginnya menusuk sampai kerusuk. Tapi view-nya bagus ya. Sebenarnya nyetir sendiri enak banget nih. ATV-nya kalau boleh. Ngeri juga pemberitahuannya. Life threatening. Dan ibu ini habis loncatin notification itu. Here. Sudden change of water flow. So, ini tuh go there katanya. First. Video first. Video. Ibu ini terpesona sekali dengan kemampuan videografer si abang Grab gue ini. Ini dingin-dingin, kena angin, dikasih percikan air terjun. Tuh kan, dia dibayar jadi. Oke. Ya, gue bapak ini.
Oke. So far ini tempat terdingin. I cannot feel it. Tapi ibu ini ya, dia dari tadi tuh nggak pakai sarung tangan. Baru sekarang gue ingetin pakai sarung tangan dia mau. Wait ya. Dan dia jaketnya nggak dikancingin. Dan dia kepalanya oke. gitu doang. Luar biasa Yeah, ibu ini. because Kita sebagai so warga cold. Depok sih udah dingin, dikasih air terjun. no thank Ampun, you. Zi. After this, I just drink coffee. Karena terpesona dengan kemampuan videografi abang Grab gua, si ibu minta tukeran. Dia mau menggunakan abang ini sebagai kameramen pribadi beliau. Dan gue sekarang ganti abang. Kita mau jungle ride now katanya sekarang. Dan di jungle ride ini katanya kita boleh nyetir sendiri. Let's see how it goes. Dingin banget tapi memang. Lanjut jungle ride. What is the name? Okta. Okta. O-C-T-A. Okta. Are you using Instagram? Yes? Area ini berarti kalau lagi musim salju ya putih semua. Jadi sepertinya memang ATV salah satu kendaraan yang paling mumpuni buat naik-naik ke atas ini. Oh. Oh. That's the monument. Okay. No, it's okay. It's okay. Okay. Kebetulan ibu ini sama kayak saya modelnya. Kalau urusan monumen-monumen, museum, bangunan-bangunan bersejarah gitu ya cukup dilihat dari jauh dan dikasih tahu aja intinya itu apa. Nggak usah berlama-lama, kita lanjut ke tempat berikutnya. Yeah, he's there. Okay. I'm driving? Yeah. From here to? Okay. Oh. Okay. Wait, hold on. Masya Allah, Alhamdulillah kita hari ini agendanya main ATV di Runmart. Jadi hari ini harusnya kita main salju di Gulmark, tapi kita agak kesiangan karena kalau main salju di gondola itu maksimal tuh jam 2 siang udah tutup gate-nya. Tapi Jam lebih tepatnya jam 3.30 shift 3. Dia ada 3 shift. 9 pagi sampai jam 11, 11 sampai 1 sampai 3.30. Nah, enaknya memang main yang pagi. Kita besok pagi mungkin rencana ke situ ya. Insya Allah. Kita lihat-lihat. Tapi sekarang ternyata kita dipertontonkan sama pemandangan yang tidak kita expect juga sih. Tidak ada di agenda nih awalnya. Kita pikir Gulmark itu kita mau salju, kita mau gondola, pokoknya berhubungan dengan salju-salju putih lah. Nah sekarang sore ini nyampe, kita tidak menemukan salju karena memang belum musimnya. Salju itu hanya ada di atas gunung, which is besok kita naik gondola. Tapi pemandangan hari ini, Masya Allah banget ya. Masya Allah banget. I can't believe my eyes now. Syamal, Teza, Zalia, kalau kalian lihat, Insya Allah mudah-mudahan umur kita panjang, semua sekeluarga bisa ngelihat ciptaan Allah yang begitu indah ini. Mungkin Nabi bisa kasih lihat Bi pemandangan di It's a depan. very good place. Tuh. Wait, let me. Tuh. Wow, what is Ya. that? Jadi ada gunung tinggi-tinggi banget gunungnya. This Gulmarg is upper.
That's Gulmarg is above. Ah, oke. So Gulmarg itu on the top of the mountain. Besok kita ke sana. Besok kita sana naik gondola. Kita rencananya ini naik ke sini tadi mungkin berapa ya? Hampir 2 sejam hours. kali ya. Side is Sunshine Peak. Sunshine Peak. By the way, these two gentlemen is our tour guide who help us get here. What's your name, sir? Bushir. Bushir. And you? Kazimran. Imran. And he's very good at videography, photography. You guys wanna come here? Please call him. Please call them. Just find these two guys. Kalau datang ke daerah sini ya, carinya 2 orang ini. Yang satu ngerti jalan, yang satu jago dokumentasi. Jadi lengkap banget. Paket kita hari ini sangat baik. And they're very helpful. Kita liatin di spot-spot yang memang the best. Dan tadi dia bilang, ini udah selesai sebenarnya, tapi kalau lo mau nambah lagi boleh, as long as you are happy katanya. Terus kita udah nyampe sini kan, kita bilang boleh nggak di sini stay dulu? Boleh, boleh. Lo spend waktu aja di sini nikmatin pemandangannya. Jadi here we are, kiddos, for this view, which very beautiful, Lovely. lovely. Kita banyak belajar banget sih dari perjalanan kayak gini ya, Nak. Abi salah satunya mungkin belajar bahwa dunia itu luas banget, sangat-sangat luas, dan orang itu beragam. Dan orang-orang di sini tuh mereka sehari-harinya begini, jadi sangat berbeda dengan apa yang kita alamin kan di sana. Tapi mereka nggak punya semua teknologi yang kita milikin, mereka nggak ada mall, mereka nggak ada hiburan-hiburan yang kita punya di Jakarta. Jauh dari itu, mereka cuma melihat hal-hal seperti ini. There's a waterfall over there. There was our waterfall, the one we came from there. Oh, jauh banget ya. Kita tadi dari ujung titik sana ternyata nyampe sini. Nice. Jadi one thing juga yang Umi pelajarin ya, kayaknya memang Let's go. We are getting too much late. Too late? Okay, give us 5 minutes. You prepare. We're talking to the kids. You ready? Just turn on the machine. Go there. It's talking with the Jadi, kids. apa yang paling Oh, udah turun mataharinya. ya paling kami pelajarin adalah orang India memang ahli di bidang 1 dagang, 2 cinematography and directing. Dari semua yang kita temuin di sini memang walaupun ya khas mereka ya, gayanya, cara mereka ambil foto, apa ngambil video, tapi that's their talent. Jadi memang bagus sih memang Bollywood sekarang memang lebih gimana ya, lebih maju dibandingkan Bollywood zaman dulu. Dari sinematografi, lagu-lagu, terus tarian-tarian lebih keren. Anyway, lanjutin yang tadi sedikit. So basically what I'm trying to say, kita di sini tuh senang banget ngeliat kayak gini. Mungkin mereka kalau ke Jakarta juga senang banget ngeliat apa yang kita punya. Mereka hari-hari ngeliat kayak gini setiap saat. Jadi people tuh can be happy actually by choice. We are happy at our home. We are here, we are happy. Tapi besok juga kita pasti kangen rumah. Mereka juga pasti gitu. Dan dengan segala kesederhanaan yang mereka punya, mereka hidup sangat bahagia. Kelihatan dari bagaimana mereka berinteraksi sama kita. Jadi kuncinya adalah you need to make sure that you are happy by choice. Choose to be happy, whatever your situation, whatever you have, choose to be happy. Then your life will be easier. We need to go down. Sunsetnya sudah set. Jadi udah gak kelihatan lagi matahari yang tadi bersinar. Kita harus turun sekarang sebelum gelap. Dan tomorrow mudah-mudahan kita lihat salju. Bye bye.